Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan dengan NIM 002 dari kelas manajemen 2024A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penerapan tiga fungsi utama Microsoft Excel, yaitu fungsi if, lookup, dan nanti ada pembuatan grafik dengan studi kasus dari data penjualan di toko aksesoris Narira pada bulan September 2025. Nah, di sini langsung saja kita mulai. Saya sudah menyediakan beberapa kolom data, ada kode barang, jumlah terjual, targetnya. Yang pertama, saya akan menggunakan fungsi logika yaitu if untuk menentukan apakah penjualan setiap produk ini tercapai atau tidak tercapainya yang akan kita lihat dari kolom jumlah terjual dan juga targetnya. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya yaitu sama dengan if lalu dalam kurung kita pencet yang terjual, jumlah terjualnya lalu lebih dari sama dengan target, titik koma, tanda petik. Karena kita mau melihat apakah produk ini tercapai atau tidak tercapai, maka untuk value if true-nya yang pertama yaitu tercapai. Jangan lupa tanda petik lagi di setiap kata, lalu titik koma. Untuk yang false-nya tercapai. Lupa untuk selalu tutup kurung. Nah, untuk penjelasan dari rumus ini sendiri adalah jika C5 yang dimana jumlah terjual lebih besar daripada D5, maka nanti akan tercatat tercapai atau hasilnya akan tercapai. Kalau sebaliknya, maka hasilnya akan tidak tercapai. Langsung saja kita enter. Nah, hasilnya tidak tercapai. Sini tujuan dari fungsi ini sendiri untuk mempercepat. Jadi kita pencet kursornya sampai tanda plus ini, lalu kita geser ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini lalu kita lepas. Baik, langsung otomatis tercatat ya teman-teman. Ini di hasilnya benar. ACC 003 ini memang tercapai benar. Seperti itu untuk fungsi logika if. Langsung saja kita ke yang kedua yaitu fungsi logika lookup. Sini saya ingin menampilkan nama barang berdasarkan kode barang. Di sini telah bisa kita lihat terdapat kode barang. Nantinya saya ingin tahu dari kode barang ACC018 ini nama barangnya apa. Dan sebelum itu saya telah di sini menyediakan penjelasannya. Untuk ACC001 sendiri adalah anting mutiara, ACC002 di sini adalah gelang kulit, dan lain sebagainya ya. Seperti ini sudah saya sediakan datanya. Di sini langsung saja untuk mencari nama barang secara otomatis saya akan menggunakan rumus. Kita masukkan sama dengan lookup dan kurung. Sini kita pencet untuk kode barangnya sendiri. Lalu titik koma. Kita pencet nama barangnya atau tabel yang berisi penjelasannya, tabel yang berisi nama barangnya kita pencet karena di sini saya ada di sheet yang kedua, jadi langsung saja kita pencet ya. Barang, nah di sini sudah, langsung kita blok untuk tabelnya dari atasnya ya. Seperti ini teman-teman. Kita lepas, lalu titik koma. Nah, di sini dari tabel ini terdapat dua kolom ya teman-teman, yaitu kolom yang pertama adalah kode barang, kolom yang kedua adalah nama barang. Karena di sini yang mau kita tampilkan adalah kolom nama barang, dan nama barang sendiri berada dalam kolom yang kedua, maka kita pencet 2 setelah ini. Lalu, titik koma, false. Ya, tutup kurung, enter. Langsung otomatis terisi ya teman-teman. Lalu seperti yang tadi, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kirim ke bawah, langsung kita salin semuanya. Nah teman-teman, di sini seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa terjadi error seperti ini ya, tidak muncul nama barangnya. Hal itu karena terjadi yang tadi referensi tabel tadi
terjadi pergeseran atau tabel datanya ini bergeser. Jadi di sini agar data kita tidak bergeser, kalian bisa menggunakan tanda dolar, tanda ini ya, tanda dolar ini untuk mengunci sel. Nah, kita ubah dahulu. Nah, kembali. Baik ya, sudah saya hapus untuk isiannya. Di sini saya mau menunjukkan ke kalian cara mengunci supaya tabel tadi itu tidak bergeser ya teman-teman. Kita masukkan di sini, sudah kita masukkan tadi. Nah, kita tambahkan kode dolar di bagian sini, di bagian huruf-hurufnya seperti B4. Di sini kita tambahkan dolar untuk bagian hurufnya saja, berarti di bagian B dan juga C di sini ya teman-teman. Baik, langsung saja kita enter. Dan sama seperti tadi, kita geret ke bawah, kita tarik ke bawah. Baik, nah di sini sudah benar ya teman-teman, tidak terjadi error, yang sudah lengkap dan benar. Lalu, terakhir di sini saya akan menggunakan fungsi logika yang terakhir, yaitu yang ketiga. Saya ingin membuat grafik buat melihat perbandingan jumlah penjualan dan target penjualan di toko aksesorisnya Rira pada bulan September 2025. Di sini saya ingin, karena judulnya tadi saya ingin perbandingan jumlah penjualan, jumlah yang terjual dengan target. Tapi di sini kita blok dari kode barang sampai target ya. Baik, sudah itu langsung saja kita beralih ke insert. Kita pencet ini. Lalu kita oke. Dan jadi teman-teman, untuk grafiknya sendiri, kita jangan lupa yang pertama-tama kita ubah dulu judulnya. Ini tadi saya menginginkan grafik tentang perbandingan jumlah penjualan dan target penjualan. Jadi langsung aja untuk judulnya kita ubah seperti itu. Baik, sudah. Nah, bukan cukup sampai di sini, kita tambahkan dulu untuk detailnya. Sini kita edit menjadi, ini adalah kode barangnya. Di sini adalah jumlah jual. Baik teman-teman, seperti ini pada grafik ini tuh terlihat perbandingan antara jumlah barang, yaitu di warna biru ini, batang warna biru, dan juga jumlah target penjualan di batang berwarna orange. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa beberapa produk seperti ACC 009 dan juga ACC 006 ini memiliki penjualan yang lebih tinggi daripada target, artinya produk tersebut ini memiliki performa penjualan yang baik. Sementara itu juga ada beberapa produk seperti ACC 018 dan juga ACC 015 ini yang belum mencapai target penjualan. Secara keseluruhan, grafik ini sendiri membuat pemilik toko membantu pemilik toko untuk menganalisis kinerja penjualan tiap produk, lalu membandingkan pencapaian dengan targetnya dan menentukan langkah tindak lanjut. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kayak gimana supaya penjualan di bulan selanjutnya itu dapat meningkat. Seperti itu teman-teman. Jadi dari hasil praktik ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari fungsi if itu sangat berguna untuk menilai pencapaian target penjualan secara otomatis, untuk melihat apakah dia statusnya itu tercapai atau tidak, seperti itu. Untuk yang kedua, fungsi lookup itu benar-benar membantu untuk menampilkan data lain, seperti tadi saya mencari nama barangnya ya, dan pastinya di toko-toko kan barangnya tidak hanya satu dua, dan di fungsi lookup ini membantu kita mencari secara cepat dan otomatis nama-nama produknya. Jadi kita tidak perlu cari secara satu persatu. Seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu untuk grafiknya, itu benar-benar membantu dan memudahkan kita untuk memahami hasil penjualan secara visual. Seperti itu. Demikian video praktik Excel saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.